Halo Sobat Paperta, selamat datang di Basa Basi, bincang santai bagi inspirasi. Kali ini di episode perdana dengan aku, Desi, dan kali ini sudah ada narasumber kita yang ciamik. Duh, kira-kira siapa ya? Penasaran ya? Tonton video ini sampai akhir ya. Oke, langsung aja yuk kita sapa narasumber kita yang sangat luar biasa. Waduh. Halo Risma. Halo Mbak Desi. Oh, gimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Hari terakhir saya mengudara di kampus. Beredar beredar dong iya. ya. Mau kemana nih? Ya, jadi saya insya Allah pekan depan akan berangkat untuk melanjutkan studi lanjut nih Mbak ke Australia. Wah, keren banget. Kalau boleh tahu, teman-teman sudah ada kenal nggak dengan Mbak Risma ini? Dosen ya? Iya, tentu saja. Nanti kalau ditonton mahasiswa kita gitu iya, loh. Iya. Jadi salah satu dosen di pertanian UGM. Pertanian, Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian. Ternyata pertanian itu bisa ya kuliah di luar negeri ya? Bisa dong, bisa banget pasti. Kalau dari sisi S1 dulu nih, Ya. kan S1-nya dari sini ya? Betul sekali. Itu tahun berapa masuknya? Tahun 2013 Mbak Desi. Oh, berarti adik tingkat ya? Iya, di tingkat dikit Banget kan ya. Oke, di 2013 itu kenapa sih masuk di PKP? Oke, kenapa di PKP ya? Sebetulnya waktu itu ingin mendaftar ke prodi yang di sosial, tapi kebetulan waktu SMA saya itu juga di penjurusannya itu IPA. Nah, jadi sayang gitu ya, ilmu-ilmu IPA ini kan susah banget gitu ya untuk kita pelajari ya, mati-matian gitu. Terus kalau ditinggalkan begitu saja rasanya terlalu bahasa Jawanya tuh eman-eman gitu ya. Jadi waktu itu coba mencari yang jalur tengah gitu ya. Waktu itu ada di Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, ada dua pilihan. Prodinya di tahun itu namanya adalah Agribisnis sama Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian ini. Tapi kebetulan saya tuh nggak terlalu pinter gitu ya, kalau untuk hitung-hitungan itu kayaknya pusing gitu ya, jadi kemudian saya memilih di penyuluhan gitu. Kalau penyuluhan tadi kan penyuluhan dan komunikasi pertanian, berarti Betul. pinter dong speak gitu ya. Waduh. Cari kalimat gimana sih biar gampang dimengerti gitu kan, kayaknya tuh. Ya kurang lebih gitu ya, karena kan kita akan menghasilkan lulusan-lulusan yang memang bisa jadi penyuluh, bisa menyampaikan informasi, gimana bahasa-bahasa jurnal itu bisa gitu ya disampaikan ke petani. Tinggi banget ya bahasa jurnal tuh ya. Iya, kan susah ya kalau petani baca bakal repot. Jadi kita mentranslasi bahasa itu jadi bahasa yang lebih santuy gitu Mbak Desi. Berarti mentransformasi bahasa yang susah, bahasa yang dewa rumit, gitu ya. Iya, bahasa dewa. Biar bisa dimengerti oleh semua petani orang gitu ya. Iya, betul. Oke. Kalau tadi disinggung katanya kan mengudaranya hari ini terakhir nih ya. Betul. Terus mau sekolah di mana nih? Oke, jadi saya akan lanjut kalau negaranya ke Australia, Mbak Desi. Australia. Iya, Australia. Nah, untuk kampusnya sendiri di Western Sydney University. Keren banget ya. Berarti kalau di Australia gimana tuh caranya? Oke, jadi kalau memang kemampuan bahasa Inggris itu jadi salah satu golden ticket ya buat orang-orang yang mau kuliah di luar negeri. Karena bagaimanapun gitu ya, misalnya kita tuh se-expert apapun, kalau kita nggak punya skor bahasa Inggris yang bagus nih Mbak Desi, kita nggak bisa jadi bahkan nggak bisa mendaftar ke kampus yang kita inginkan itu gitu ya. Jadi kalau sekarang standar di luar negeri itu yang paling umum itu biasanya adalah menggunakan IELTS. IELTS? Iya, IELTS. Berarti beda sama TOEFL ya? Beda. Kira-kira bedanya apa sih? Jangan-jangan di sini ada sobat Paperta yang belum tahu beda antara TOEFL sama TOEFL IELTS. sama IELTS. Kan sama-sama English nih. Iya, betul. Bedanya lebih susah yang mana, sama apa sih bedanya gitu? Kalau lebih susah yang mana itu kita nggak bisa ngejudge ya, karena preferensi berarti iya, ya. Betul. Okay. Tapi kalau IELTS bedanya itu adalah memang dia ada kompetensi aktifnya Mbak Desi. Jadi memang yang diujikan itu nggak cuman yang membaca dan mendengar aja gitu ya, tapi kita juga ada tes untuk writingnya,
ada writingnya. Ada writingnya, kita nulis esai dan ada speakingnya juga Mbak Desi. Jadi With native? With native? Yes. Oh, of course. Yes. Oh my god. Oke. Gitu. Tapi soal uang nggak masalah kan ya, dapat scholarship? Iya, alhamdulillah gitu ya. Kalau misalnya nih ya, Sobat Faperta itu umumnya kalau tahu apa namanya scholarship itu biasanya LPDP. Terus kalau misalnya buat dosen atau pelaku budaya itu biasanya pakainya BPI. Nah, kalau saya beasiswa saya ini agak beda Mbak Desi. Apa, Australian Awards? Bukan? Bukan juga. Aduh, apa nih? Ya, Berarti orang-orang beda banget pasti nih ya? kiranya Australia AAS ya gitu ya. Kemudian saya agak berbeda, tampil beda nih Mbak Desi. Oke, apa nih? Gitu. Jadi nama beasiswanya itu RTP Research Training Program. Nah, pemberi beasiswanya itu adalah dari kampus. Jadi kayak RKAT kampus. Jadi sumbernya itu adalah dari uangnya Universitas gitu atau ya, gimana? jadi universitas itu mendapatkan uang dari pemerintah Australia. Nah, kemudian oleh kampus itu dialokasikan gitu ya untuk memberikan beasiswa gitu Mbak Desi. Berarti beasiswanya itu dari universitas untuk foreigner gitu ya? Khusus Sebenarnya untuk Indonesia atau semua misalnya semua. Southeast gitu bisa? Enggak, itu umum. Jadi kompetisinya emang seluruh dunia nih Mbak Desi, dan RTP itu satu kali batch bukaan itu biasanya yang keterima itu ya nggak lebih dari 3 gitu ya. Jadi emang lumayan kompetitif gitu ya. Dan itu apa ya? Kayaknya nggak cuman jalur apa manusia, tapi juga jalur langit deh Mbak Desi. Pokoknya luar biasa deh. Wah, hebat Gitu. banget nih. Berarti RTP kayak RTP gitu ya Iya, kalau iya, Indonesianya. Oke, kayaknya ini apa ya, beasiswa yang belum banyak orang tahu Belum gitu ya. banyak ya, Kira-kira iya, kalau iya. mau akses beasiswa itu di mana sih? Oke, jadi karena RTP ini providernya adalah kampus. Kalau misalnya Sobat Faperta pengen tahu gimana sih RTP, berapa besarannya, kapan bukaannya dan sebagainya, bisa kepo dari website kampusnya langsung gitu ya. Karena Mbak Desi, setiap kampus itu punya kebijakan yang beda-beda, baik itu dari jumlahnya, berapa kali dia bukaan setiap kampus, dan kuotanya juga berbeda gitu. Kalau apa ya, tuition fee sama yang lain-lain udah di cover berarti ya? Oke, kalau terkait dengan coveragenya, yang jelas dapat tuition fee waiver Mbak Desi itu. Jadi kalau bahasa Indonesianya UKT-nya UKT-nya gratis ya, gitu UKT ya. 0 Itu ya. kan udah lumayan. oke, mahal ya. banget kan di Australia sekolahnya ya? Mahal banget, ratusan juta gitu ya per tahun. Nah, yang kedua itu untuk hidup. Kalau misalnya yang lain itu biasanya kan namanya uang harian atau uang saku gitu ya. Nah, kalau di RTP ini namanya stipend Mbak Desi. Oh, stipend. Stipend. Jadi modelnya adalah gaji. Jadi kami akan diberikan gaji setiap 2 pekan sekali. Itu dibayarkan gajinya gitu. Wah, berarti kuliah sambil digaji gitu ya? Digaji itu untuk uang hidupnya Oh gitu. my god. Kira-kira gimana sih cara lolos gitu ya? Misal ada nggak, tadi kan pakai IELTS, ada nggak Iya. wawancara sama universitas tujuannya gitu? Mhm. Kayak misalnya berapa orang Oke. disuruh. Untuk tahap-tahap seleksinya Nah, ya. tahap seleksinya gimana Oke. tuh? Kalau seleksinya itu balik lagi tergantung kampusnya nih Mbak Desi, karena ya itu kan pemberi beasiswanya kampus gitu ya. Tapi kalau dalam case saya kampus itu tidak ada seleksi untuk wawancara. Jadi hanya kita upload berkas gitu ya, upload berkas untuk apply ke program yang pertama, kemudian kita upload ke beasiswanya. Jadi ada 2 portal dalam satu kali kita mendaftar. Nah, untuk tips spesialnya gitu ya, yang saya rasa ini sangat membantu, itu adalah memilih supervisor. Memilih supervisor tuh kayak pembimbing gitu ya, Supervisor itu dosbing pembimbing, gitu. dosen pembimbing. Karena kalau di S3 itu kan kayaknya hidup mati kita bergantung pada supervisor gitu ya. Betul. Nah, Riset. Iya, jadi kayak supervisor ini adalah Harus apa ya? Sendiko dawuh. Sendiko dawuh dan sandaran hidup, bukan sandaran hati lagi, sandaran hidup ya Mbak Desi ya. Jadi kebetulan gitu ya, kalau misalnya kita bisa memilih, memang ini supervisor yang gak hanya performanya baik secara akademis, tapi dia memang memiliki posisi strategis di kampus gitu ya, itu sebetulnya cukup membantu sih Mbak Desi, karena dia akan lebih di consider oleh rekan-rekan yang lain gitu, karena nanti yang akan mempertaruhkan kita untuk
ini nih mahasiswaku ini keterima apa enggak, itu adalah dari tangannya supervisor gitu. Oke. Oh ya, kalau tadi kan RTP, RTP itu ya. kan ya, kalau kebetulan Risma kan dari PKP gitu ya. Ya. Bisa nggak dari prodi lain ngambil RTP atau khusus untuk PKP gitu? Oh bisa banget, semua prodi bisa, karena balik lagi ya, tergantung kita apply-nya itu di fakultas atau di school apa gitu ya. Kalau saya sendiri justru malah masuknya ke Institute for Environment, Mbak Desi. Oh, environment malah. Ya malah gitu. Jadi karena kalau di Australia itu nggak ada ya yang spesifik penyuluhan gitu ya. Kalau ada pun mungkin kayaknya kalau di luar negeri di US kayaknya ya gitu. Kalau di Aussie nggak ada. Nah jadi memang saya di bawah Institute for Environment, dan milih si supervisornya itu yang kemudian sesuai dengan kebidangan kita, terus penelitiannya yang sesuai kebidangan kita gitu. Jadi siapapun dari background apapun bisa apply gitu ya. Iya. Oke, interest banget ya. Jadi misalnya kita udah dapat RTP nih. Terus how long sih untuk kita stay di Australia gitu? Oke, nah bisa 3 tahun kah, 4 tahun, 2 tahun kah gitu. Dan misalnya kalau kita kan pengennya kan tepat waktu gitu ya. Betul. Kalau misalnya ada keseleo sedikit gitu, ada nggak dana tanggungan atau dana yang bisa dikeluarkan dari pemerintah Australia lagi untuk menangani kita gitu? Oke, nah ini cukup menarik ya Mbak Desi sebenarnya, karena kalau kita masuk di RTP itu otomatis karena judulnya research training, jadi kita langsung akan melakukan penelitian, dimana kita nggak usah ngambil kelas lagi, sehingga RTP ini diberikan kepada kita dalam jangka waktu 3 tahun. Jadi kita emang ditargetin lulus dalam waktu 3 tahun itu untuk dokter ya Mbak Desi ya, dokter tuh 3 tahun. Padahal rata-rata ya memang sih di Aussie itu ada yang 3, tapi ada yang bisa sampai 4 gitu ya. Nah terus kemarin kan sebenarnya walaupun punya supervisor yang suportif, yang udah menunjukkan sinyal-sinyal, ayo kamu harus bisa nih 3 tahun gitu ya. Tapi informasi dari supervisor saya juga itu bilang kalau misalnya nanti 3 tahun itu belum bisa selesai, itu sangat bisa untuk memperpanjang di 1 semester lagi. Jadi 3,5 tahun itu mudah gitu ya. Kalau misalnya masih belum selesai juga, maksimalnya adalah di 4 tahun. Tapi memang untuk perpanjangan di semester ke-8-nya itu yang akan rumit, agak gitu ribet ya. gitu Agak ya. ribet, harus persiapannya banyak gitu ya. Nggak kayak waktu dari 3 tahun ke 3,5 gitu, Mbak. Wah keren banget, kita doain supaya Mbak Risma ini lulus tepat waktu, terus pulang ke Indonesia, dapat title apa PhD atau doktor gitu mungkin ya, PhD gitu ya, di bidang PKP, dan balik lagi ke kampus gitu ya. Pastinya. Menjadi dosen yang lebih produktif lagi. Oh iya. Jadi ingat nih satu hal nih Mbak Desi, karena RTP ini kan dari pemerintah Aussie gitu ya. Jadi kadang-kadang orang akan berpikir bahwa wah tidak terikat dong ya gitu ya sama Indonesia gitu ya, karena bukan dari APBN kan, biayanya memang tidak terikat gitu ya. Tapi Sobat Faperta gitu ya, dimanapun Sobat Faperta berada gitu ya, ketika sudah belajar di luar negeri, memang karir path orang itu beda-beda, tapi kalau bisa gitu ya ditanamkan di dalam hati, dari manapun sumber dana itu diberikan, itu untuk meningkatkan kapasitas kita untuk pulang dan membangun negara kita gitu. Jadi sudah diniatkan di dalam hati, insya Allah gitu ya, maunya sih pulang luar lagi biasa sekali niat gitu, baiknya Mbak Desi. Sentuh sekali. Jadi kalau misalnya udah lulus pasti harus akan balik pulang. ya ke sini ya, Iya karena dong. Indonesia tuh butuh loh. Butuh banget, iya butuh. Oke, nanti kalau misalnya sobat Faperta itu mau kepo tentang RTP, nanti bisa ya Boleh dikasih banget. info ya. Boleh Gimana sih nanti banget. kita attach di bawah gitu ya. Gimana sih caranya apply RTP, kemudian kisi-kisi atau testimoni dari boleh. Mbak Risma Kalau lah ya. misalnya mau diskusi lebih lanjut boleh banget, karena emang sangat sangat jarang kayaknya orang-orang yang nge ya. Kita tuhnya tuh Australian Awards, kemudian yang lain-lain gitu ya, LPDP, LPDP, apalagi LPDP itu seluruh Indonesia kali Iya, ya. betul. Itu oke. Aduh kayaknya bincang kita udah cukup panjang cukup ya. panjang ya. Kita lanjutkan di sesi berikutnya aja ya. Oke. Terima kasih Mbak Risma sudah hadir Makasih hari juga, ini. Mbak Desi. Lancar-lancar semuanya. Amin, terima Di kasih. Aussie kan ini ya, bisa hunting Hunting makanan. Oh ya, kanguru dan lain-lain kan bisa ya.
dan semoga lancar, Amin, bisa balik lagi makasih ke Indonesia banyak. lagi. Terima kasih. Oke, sebelum kita tutup kita sapa Sobat Paperta untuk Ya. yang katanya kan mengudara terakhir Iya, ya. untuk terakhir Aduh, kalinya hari ini. Wah, sedih kali ini, aduh. Oke, mungkin bisa dikasihkan diberikan motivasi gitu untuk Oke. Sobat Paperta kalau pertaniannya itu keren gitu. Oke. Kayak Sobat Vaperta, jangan khawatir gitu ya, bahwa pertanian itu keren, kayak kata Mbak Desi, keren dan bisa belajar dimanapun, di negara maju manapun itu juga bisa. Justru itu adalah peluang kita gitu ya, untuk mempelajari teknologi yang lebih baik dan kemudian pulang kembali ke negara kita dan mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari selama kita studi di luar negeri itu. Jadi tetap semangat. Memang tidak mudah prosesnya, tapi dinikmati dan diniati dengan hati gitu. Waduh, menyentuh sekali nih. Luar biasa banget ya Mbak Risma ya. Oke, terima kasih. Mungkin kita akan ngundang lagi di episode selanjutnya gitu ya. Oh, iya. Di Aussie kan bisa ya? Bisa lewat Zoom. Pakai pakai Zoom. Oke. Oke, Sobat Paperta, kalau misalnya tertarik lebih dalam tentang RTP nanti bisa di apa ya, kulik-kulik lah ya di medianya RTP gitu ya, ataupun juga nanti bisa langsung ke Mbak Risma. Boleh. Bagi dong Instagramnya. Boleh @rsmandni. Oh, Nanti ada langsung. di bawah. Langsung kepo dan follow Instagramnya Mbak Risma ya untuk tahu lebih banyak tentang RTP Boleh gitu ya. banget. Oke, dan jangan lupa komen, subscribe video ini, share ke Sobat Paperta lainnya karena video ini keren. Oke, aku Desi Saya Risma. pamit undur diri. Dah. Bye-bye. Basa-basi, bincang santai bagi inspirasi. Inspirasi.